Namaku Rania. Hari itu aku berdiri di pinggir pemakaman sambil menggenggam tangan anakku yang masih berusia 6 tahun. Air mataku terus jatuh saat melihat peti ayah mertuaku perlahan diturunkan ke liang lahat. Orang yang selama ini kuurus seperti ayahku sendiri. Orang yang setiap hari kuberi makan, kutemani berobat, bahkan kujaga saat semua keluarganya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi saat aku mencoba melangkah mendekat untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri di depanku. Dengan suara keras yang didengar semua pelayat, beliau menyuruhku pergi. Katanya aku tidak punya hak berada di sana karena aku bukan darah daging keluarga mereka. Yang membuat hatiku lebih hancur, suamiku hanya berdiri diam melihatku menangis bersama anak kami. Aku pikir penghinaan itu adalah hal paling menyakitkan yang akan kualami hari itu. Ternyata, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian. Subscribe untuk terus dukung channel ini agar tiap hari ada cerita yang menarik dan seru lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Kalau ada yang bertanya siapa orang yang paling sering menemani ayah mertuaku selama 7 tahun terakhir, jawabannya mungkin bukan anak-anaknya, melainkan aku. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mengantar anak sekolah, lalu mengecek keadaan ayah mertuaku. Sejak beliau terkena stroke ringan beberapa tahun lalu, banyak hal yang tidak bisa lagi beliau lakukan sendiri. Awalnya semua keluarga terlihat peduli, tapi itu hanya berlangsung beberapa minggu. Setelahnya, satu persatu mulai kembali sibuk dengan kehidupan masing-masing. Kakak iparku, Siska, sibuk mengurus usaha online miliknya. Adik iparku bekerja di luar kota. Suamiku, Arman, berangkat pagi pulang malam. Dan ibu mertuaku selalu punya alasan untuk menghindari pekerjaan merawat suaminya sendiri. Akhirnya semua perlahan jatuh ke pundakku. Aku yang menyiapkan obat. Aku yang menemani kontrol. Aku yang mendengarkan keluh kesah beliau saat malam. Bahkan saat beliau sulit tidur karena nyeri di kaki, aku sering duduk menemani sampai dini hari. Kadang aku lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali melihat wajah beliau tersenyum, rasa capek itu seperti hilang. Pak Darsono sering berkata kalau aku sudah dianggap anak sendiri. Kalimat sederhana itu selalu membuatku bertahan. Sayangnya tidak semua orang di rumah itu berpikir sama. Suatu siang, saat aku sedang menyuapi ayah mertua makan bubur, Bu Ratih masuk ke kamar. Beliau langsung menghela napas panjang, seolah melihat sesuatu yang mengganggu. Rania, kamu itu terlalu berlebihan. Aku menoleh. Maksud ibu? Beliau duduk sambil melipat tangan. Orang sakit ya dirawat seperlunya saja. Jangan sampai kelihatan cari muka. Tanganku langsung berhenti. Aku menatap mangkuk bubur di tanganku. Rasanya seperti ditampar. Padahal aku tidak pernah meminta pujian apapun. Pak Darsono langsung menatap istrinya. Ratih, jangan bicara begitu. Tapi Bu Ratih hanya mendecak. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kalau nanti ada pembagian harta, jangan sampai ada yang merasa paling berjasa. Dadaku terasa sesak. Bukan karena harta yang disebut, tapi karena ternyata selama ini semua yang kulakukan dianggap ada maunya. Aku memilih diam. Karena kalau aku menjawab, suasana hanya akan semakin buruk. Malam harinya aku bercerita kepada Arman. Aku berharap kali ini dia membelaku. Tapi seperti biasa, dia hanya mengusap wajahnya. Sudahlah, Ran. Ibu memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan hati. Aku tersenyum kecil. Padahal hatiku sedang hancur. Karena kalimat itu lagi, selalu kalimat itu. Jangan dimasukkan hati. Padahal yang terluka adalah hatiku. Hari-hari terus berjalan. Sampai suatu malam hujan turun sangat deras. Aku sedang membereskan dapur ketika mendengar suara benda jatuh dari kamar ayah mertua. Aku langsung berlari. Begitu pintu kubuka, tubuh Pak Darsono sudah tergeletak di lantai. Wajah beliau pucat. Tangannya gemetar. Aku panik. Pak. Beliau berusaha bicara tapi suaranya hampir tidak terdengar. Aku langsung berteriak memanggil semua orang. Namun yang membuatku semakin takut, tidak ada satupun yang segera datang. Dan saat akhirnya Arman masuk ke kamar, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat jantungku semakin berdebar. Rania, kita harus segera bawa Bapak ke rumah sakit sekarang juga. Karena kondisi Bapak kelihatannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Malam itu hujan masih turun deras saat kami membawa Pak Darsono ke rumah sakit. Aku memangku kepala beliau di kursi belakang mobil sambil terus memanggil namanya. Pak, tahan ya. Pak, saya di sini. Tolong jangan tutup mata.
Tangan beliau terasa dingin. Sesekali beliau berusaha membuka mata lalu menatapku lemah. Di depan, Arman menyetir dengan wajah tegang. Tapi yang membuatku kecewa, Bu Ratih justru sibuk menelepon saudara-saudaranya. Bukan untuk menenangkan suaminya, melainkan untuk memberi kabar kalau Pak Darsono masuk rumah sakit lagi. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa. Aku takut kehilangan satu-satunya orang di rumah itu yang selama ini masih menganggapku keluarga. Setelah tiba di rumah sakit, dokter langsung membawa Pak Darsono ke ruang penanganan. Kami hanya bisa menunggu di luar. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Rasanya seperti bertahun-tahun. Saat dokter keluar, wajahnya terlihat serius. Kondisi Bapak cukup berat. Beliau harus dirawat intensif beberapa hari ke depan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tapi setelahnya terjadi sesuatu yang membuatku tidak habis pikir. Keesokan paginya satu persatu keluarga mulai pulang. Ada yang alasan kerja, ada yang alasan menjaga usaha, ada yang alasan mengurus anak. Akhirnya yang tersisa hanya aku. Dan sesekali Arman datang setelah pulang bekerja. Aku tidur di kursi rumah sakit. Aku makan seadanya. Aku bahkan jarang pulang. Karena setiap kali Pak Darsono membuka mata, beliau selalu mencariku. Rania mana? Aku ingin bertemu Rania. Perawat sampai hafal wajahku. Mereka sering berkata kalau aku seperti anak kandung beliau sendiri. Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Karena jauh di dalam hati, aku memang sudah menganggap beliau seperti ayahku sendiri. Suatu sore saat aku sedang menyuapi beliau bubur, Pak Darsono menggenggam tanganku. Genggamannya lemah, tapi cukup kuat membuatku berhenti. Rania, iya Pak. Terima kasih. Aku tersenyum. Bapak jangan bicara begitu. Beliau menggeleng pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin Bapak sudah lama sendirian. Mataku langsung terasa panas. Aku menunduk agar beliau tidak melihat air mataku. Saat itu aku benar-benar tidak menyangka kalau percakapan itu akan terus teringat sampai bertahun-tahun kemudian. Beberapa hari berlalu. Kondisi beliau sempat membaik. Aku mulai sedikit lega. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena suatu pagi, saat aku sedang membeli sarapan di kantin rumah sakit, ponselku berdering berkali-kali. Namanya Arman. Begitu kuangkat, suaranya terdengar panik. Ran, cepat ke ruang Bapak sekarang. Aku langsung berlari. Jantungku berdegup kencang. Saat sampai di depan kamar, aku melihat dokter dan perawat keluar masuk dengan tergesa-gesa. Bu Ratih menangis. Siska terlihat pucat. Aku mencoba masuk. Tapi seorang perawat menahanku. Mohon tunggu di luar dulu. Kakiku langsung lemas. Aku hanya bisa berdiri memandangi pintu yang tertutup rapat. Beberapa menit kemudian pintu itu terbuka. Dokter keluar. Dan dari tatapan matanya, aku sudah tahu sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Dunia terasa berhenti berputar ketika dokter mengucapkan kalimat yang paling kutakuti. Pak Darsono sudah tidak ada. Tangisku pecah seketika. Aku merasa kehilangan seseorang yang selama ini menjadi tempatku bertahan di rumah itu. Namun aku belum tahu. Kesedihan karena kehilangan beliau ternyata belum seberapa dibanding penghinaan yang akan kuterima beberapa hari kemudian. Dan semua itu dimulai saat keluarga mulai membicarakan acara pemakaman. Sejak dokter menyatakan Pak Darsono meninggal dunia, rumah duka mulai dipenuhi banyak orang. Tetangga berdatangan. Saudara jauh mulai menghubungi keluarga. Beberapa teman lama ayah mertua juga datang melayat. Aku membantu semua yang bisa kubantu. Menyiapkan minuman, menyambut tamu, mengurus kebutuhan anakku yang mulai kebingungan melihat begitu banyak orang menangis. Meski hatiku hancur, aku tetap berusaha kuat. Karena aku tahu Pak Darsono tidak akan suka melihatku terus menangis. Namun sejak hari itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Bu Ratih semakin dingin. Siska juga terus menatapku dengan tatapan aneh. Beberapa kali aku melihat mereka berbisik sambil melihat ke arahku. Tapi aku mencoba tidak memikirkannya. Aku mengira mereka hanya sedang berduka. Pagi hari pemakaman akhirnya tiba. Rumah sudah penuh sejak subuh. Suara doa terdengar dari berbagai sudut. Aku mengenakan baju hitam sederhana. Anakku, Nara, berdiri di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Mama, kakek sekarang tidur ya? Aku menahan air mata. Iya sayang. Kakek sekarang sudah tenang. Nara mengangguk pelan. Aku memeluknya erat. Saat iring-iringan jenazah mulai bergerak menuju pemakaman, aku ikut berjalan di belakang. Langkahku terasa berat. Kenangan selama bertahun-tahun terus berputar di kepalaku.
Aku teringat saat pertama kali mengantar beliau kontrol. Saat beliau mengajariku memasak masakan kesukaannya. Saat beliau diam-diam membelikan sepatu sekolah untuk Nara ketika kami sedang kesulitan uang. Semua kenangan itu membuat dadaku semakin sesak. Setelah sampai di pemakaman, aku berdiri tidak jauh dari liang lahat. Aku ingin memberikan penghormatan terakhir. Hanya itu, tidak lebih. Namun saat aku hendak melangkah maju, tiba-tiba sebuah tangan menahan lenganku. Aku menoleh. Bu Ratih. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Kamu mau kemana? Aku terdiam sesaat. Mau mendekat ke makam, Bu. Beliau langsung menggeleng. Tidak usah. Aku bingung. Maksud ibu? Suara Bu Ratih mulai meninggi. Kamu tidak perlu ikut sampai dekat. Berdiri saja di belakang. Beberapa orang mulai menoleh. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bu, saya cuma ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir. Beliau malah tertawa sinis. Selamat tinggal? Memangnya kamu siapa? Kalimat itu membuat dadaku seperti ditusuk. Aku mencoba tetap tenang. Bu Ratih kembali bicara. Kamu jangan lupa diri. Kamu itu cuma menantu. Bukan anak kandung keluarga ini. Suasana langsung hening. Beberapa tetangga mulai saling berpandangan. Aku bisa merasakan pipiku memanas karena malu. Tapi penghinaan itu belum berhenti. Bu Ratih menunjuk ke arah jalan keluar area pemakaman. Kalau tahu diri, kamu pergi saja. Jangan ikut campur urusan keluarga inti. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tanganku gemetar. Air mataku mulai jatuh. Di hadapan puluhan orang. Di hadapan teman-teman almarhum. Di hadapan para tetangga. Aku dipermalukan seperti orang asing. Aku menoleh ke arah Arman. Berharap kali ini dia akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Membelaku. Menenangkanku. Atau sekadar mengatakan bahwa aku berhak berada di sana. Namun Arman hanya berdiri diam. Diam. Dan tetap diam. Tatapannya bahkan tidak berani menemuiku. Saat itulah sesuatu dalam diriku terasa runtuh. Bukan karena ucapan Bu Ratih. Melainkan karena orang yang paling kuharapkan ternyata memilih membisu. Mama? Suara kecil Nara terdengar bergetar. Kenapa nenek marah sama mama? Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya memeluk anakku erat. Lalu perlahan melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Sampai akhirnya aku meninggalkan area pemakaman dengan air mata yang tidak bisa lagi kutahan. Di belakangku suara doa terus terdengar. Sementara di dalam hatiku, ada luka yang mungkin tidak akan pernah hilang. Aku pulang bersama Nara tanpa menunggu pemakaman selesai. Namun aku tidak tahu. Di antara para pelayat yang menyaksikan semua kejadian itu, ternyata ada satu orang yang diam-diam memperhatikan semuanya. Dan beberapa hari kemudian, orang itu akan datang membawa sesuatu yang mengubah nasib seluruh keluarga kami. Sejak hari pemakaman itu, aku tidak lagi datang ke rumah mertuaku. Bukan karena marah, tapi karena aku benar-benar terluka. Setiap kali mengingat bagaimana aku diusir di depan banyak orang, dadaku kembali sesak. Bahkan sampai beberapa malam aku sulit tidur. Nara beberapa kali bertanya kenapa kami tidak lagi ke rumah neneknya. Aku hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak ingin anakku ikut membenci siapapun. Aku masih berharap suatu hari semuanya bisa membaik. Tapi ternyata keadaan justru semakin buruk. 3 hari setelah pemakaman, Arman pulang dengan wajah tidak biasa. Dia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Aku yang sedang melipat pakaian langsung merasa ada sesuatu yang terjadi. Mas, ada apa? Arman terlihat ragu. Lalu dia menghela napas panjang. Tadi aku dipanggil ibu. Aku diam menunggu. Dan kalimat berikutnya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Ibu bilang selama ini kamu sengaja mendekati bapak karena mengincar warisan. Tanganku langsung berhenti melipat pakaian. Apa? Arman menunduk. Katanya itu alasan kenapa kamu selalu merawat bapak. Aku benar-benar tidak percaya. Selama bertahun-tahun aku mengurus Pak Darsono. Mengantar ke rumah sakit. Mengganti pakaiannya. Menemani saat beliau sakit. Dan sekarang semua itu dianggap sebagai cara mencari harta. Air mataku langsung jatuh. Mas, kamu percaya? Arman tidak langsung menjawab. Dan diamnya itu sudah cukup menjadi jawaban. Untuk pertama kalinya aku merasa sangat kecewa kepada suamiku. Bukan karena dia menuduhku. Tapi karena setelah bertahun-tahun hidup bersama, dia masih ragu mengenal siapa istrinya sendiri. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak ingin Nara melihatku. Namun cobaan belum berhenti.
Keesokan harinya aku bertemu tetangga depan rumah. Beliau terlihat canggung saat berbicara denganku. "Rania, sabar ya." Aku bingung. "Sabar kenapa, Bu?" Tetangga itu tampak ragu. Lalu akhirnya berkata pelan. "Katanya sekarang keluarga suamimu sedang ribut soal warisan. Dan katanya kamu ikut terlibat." Aku langsung terdiam. Jadi fitnah itu sudah menyebar. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi sampai ke tetangga. Aku pulang dengan langkah lemas. Rasanya seperti seluruh kebaikan yang pernah kulakukan lenyap begitu saja. Malam harinya, saat aku sedang membantu Nara mengerjakan tugas sekolah, ponsel Arman berbunyi. Panggilan dari Siska. Suamiku mengangkatnya. Dari jauh aku bisa mendengar suara kakak iparku yang cukup keras. "Mas, besok jangan lupa datang. Ada pembahasan pembagian aset Bapak." Aku langsung menoleh. Pembagian aset? Baru beberapa hari setelah pemakaman. Mereka sudah membicarakan harta. Arman mengangguk. "Iya, aku datang." Siska kembali bicara. Dan satu kalimatnya membuatku kembali tersentak. "Pastikan Rania tidak ikut. Biar urusan keluarga inti saja." Dadaku langsung terasa panas. Lagi, aku kembali dianggap orang luar. Padahal saat Pak Darsono sakit, tidak ada yang pernah mengatakan aku orang luar ketika mereka membutuhkan bantuanku. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Namun aku tidak tahu. Di rumah Bu Ratih, saat mereka sibuk membicarakan pembagian aset, seseorang baru saja datang membawa map coklat milik Pak Darsono. Orang itu adalah Pak Hendra, sahabat lama ayah mertuaku. Dan saat beliau menyerahkan map tersebut, wajah Bu Ratih langsung berubah tegang. Karena di bagian depan map itu tertulis sebuah kalimat yang membuat semua orang terdiam. Dibuka hanya setelah pemakaman selesai. Tidak ada seorang pun yang tahu isi di dalamnya. Termasuk Bu Ratih. Termasuk Siska. Dan yang paling mengejutkan, nama yang tertulis sebagai penerima pertama surat itu bukan nama mereka. Keesokan harinya rumah Bu Ratih kembali ramai. Kali ini bukan karena acara duka, melainkan karena pembahasan harta peninggalan Pak Darsono. Beberapa saudara datang. Paman, bibi, sepupu. Bahkan beberapa teman dekat almarhum juga terlihat hadir. Aku sama sekali tidak berniat datang. Setelah penghinaan di pemakaman itu, aku tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga suamiku. Namun menjelang siang, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Saat kuangkat, terdengar suara seorang pria tua. "Rania?" "Iya Pak. Saya Hendra, sahabat lama Pak Darsono." Aku langsung mengenal namanya. Beliau sering datang menjenguk ayah mertuaku dulu. Pak Hendra terdengar tenang. "Nak, saya ingin kamu datang ke rumah keluarga hari ini." Aku terdiam. "Untuk apa, Pak?" "Ada sesuatu yang harus kamu dengar sendiri." Aku menolak halus. Tapi beliau tetap memintaku datang. Entah kenapa, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tidak bisa berkata tidak. Akhirnya sore itu aku datang bersama Nara. Begitu masuk halaman rumah, suasana langsung berubah. Beberapa orang memandangku sinis. Beberapa lainnya berbisik-bisik. Aku bisa merasakan kalau fitnah tentang diriku sudah menyebar kemana-mana. Bu Ratih yang melihat kedatanganku langsung berdiri. Siapa yang mengundang dia? Suasana mulai tegang. Namun Pak Hendra maju selangkah. "Saya." Jawabannya singkat, tapi cukup membuat semua orang diam. Beliau kemudian mengangkat map coklat yang dibawanya. Map yang sebelumnya dititipkan Pak Darsono. Ruangan langsung hening. Pak Hendra duduk di tengah. Lalu mulai membuka surat itu perlahan. Tanganku terasa dingin. Aku sendiri tidak tahu kenapa harus hadir. Yang ku tahu, sejak Pak Darsono meninggal, hidupku terasa semakin berat. Pak Hendra mulai membaca. Ini adalah surat yang ditulis Darsono 3 minggu sebelum meninggal. Kalau surat ini dibaca, berarti saya sudah tidak ada. Suasana langsung menjadi sunyi. Semua mendengarkan. Aku juga. Lalu kalimat berikutnya membuat dadaku bergetar. "Selama saya sakit, banyak orang mengaku peduli kepada saya. Tapi hanya sedikit yang benar-benar menemani saya." Bu Ratih mulai terlihat gelisah. Siska juga mulai saling pandang dengan beberapa saudara. Pak Hendra melanjutkan membaca. "Saya tahu siapa yang datang hanya saat membutuhkan uang. Saya juga tahu siapa yang benar-benar merawat saya saat saya tidak berdaya." Ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Lalu nama itu akhirnya disebut. Orang yang paling banyak membantu saya selama masa sakit adalah Rania. Aku langsung menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Pak Hendra terus membaca.
Saat anak-anak saya sibuk dengan urusan masing-masing, Rania yang mengantar saya berobat. Saat saya kesulitan berjalan, Rania yang menopang tubuh saya. Saat saya tidak bisa tidur karena kesakitan, Rania yang menemani saya sampai pagi. Aku sudah tidak mampu menahan tangis. Seluruh ruangan kini menatap ke arahku. Orang yang beberapa hari lalu dihina. Orang yang diusir dari pemakaman. Kini namaku disebut berkali-kali dalam surat itu. Wajah Bu Ratih mulai berubah. Siska terlihat pucat. Namun surat itu ternyata belum selesai. Karena setelah bagian itu, Pak Hendra menarik napas panjang. Lalu membuka lembar berikutnya. Dan kalimat pertama di halaman kedua langsung membuat seluruh keluarga tegang. Karena Pak Darsono ternyata tidak hanya menulis ucapan terima kasih. Beliau juga menuliskan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Rahasia tentang uang ratusan juta rupiah yang hilang beberapa tahun lalu. Dan nama orang yang disebut dalam surat itu membuat wajah Siska mendadak kehilangan warna. Ruangan yang sejak tadi tenang mendadak gaduh. Semua orang menoleh ke arah Siska. Sementara kakak iparku itu terlihat membeku di kursinya. Pak Hendra kembali melanjutkan membaca surat Pak Darsono. Beberapa tahun lalu saya kehilangan uang yang saya simpan untuk dana darurat keluarga. Jumlahnya tidak sedikit. Saya tahu siapa yang mengambilnya. Dan saya juga tahu siapa yang berbohong kepada saya setelahnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku teringat kejadian itu. 4 tahun lalu memang sempat ada keributan soal uang yang hilang. Saat itu semua orang bingung. Bahkan Bu Ratih sempat menuduh pembantu rumah tangga mereka. Pembantu itu akhirnya keluar karena tidak tahan dituduh terus-menerus. Pak Hendra melanjutkan. Saya tidak pernah membongkar masalah itu karena saya masih berharap orang tersebut mau jujur sendiri. Namun sampai hari terakhir hidup saya, pengakuan itu tidak pernah datang. Siska mulai gelisah. Tangannya gemetar. Bu Ratih menatap anak perempuannya. Seolah meminta penjelasan. Lalu Pak Hendra membaca bagian berikutnya. Uang itu digunakan untuk menutup utang usaha yang gagal. Dan orang yang mengambilnya adalah Siska. Ruangan langsung meledak. Apa? Serius? Astaga! Suara para saudara mulai bermunculan dari berbagai arah. Siska langsung berdiri. Tidak, itu tidak benar. Tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Pak Hendra mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Ini bukti yang ditinggalkan Pak Darsono. Catatan transfer, tanda tangan, dan bukti pembayaran utang. Siska langsung terduduk lagi. Wajahnya pucat. Selama ini dia yang paling sering meremehkanku. Dia yang paling keras menuduhku mengincar warisan. Ternyata dialah yang selama bertahun-tahun menyimpan rahasia itu. Bu Ratih terlihat syok. Kamu benar melakukan itu? Siska tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh. Namun surat itu ternyata belum selesai. Dan bagian berikutnya jauh lebih menyakitkan. Pak Hendra kembali membaca. Yang membuat saya sedih bukan karena uang itu hilang. Melainkan karena setelahnya, beberapa orang justru mencurigai orang-orang yang tidak bersalah. Aku langsung teringat mantan pembantu yang dulu dituduh mencuri. Pak Darsono ternyata mengetahui semuanya. Beliau hanya memilih diam. Lalu suara Pak Hendra kembali memenuhi ruangan. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kalimat itu membuat semua orang kembali fokus. Jika selama ini ada yang mengatakan Rania mendekati saya demi warisan, maka saya ingin semua orang tahu satu hal. Saya tidak pernah memberikan 1 rupiah pun kepada Rania untuk membuatnya tetap merawat saya. Semua yang dia lakukan berasal dari ketulusan. Mataku kembali basah. Aku menunduk. Sementara beberapa orang yang sebelumnya memandang sinis mulai terlihat malu. Pak Hendra melanjutkan. Saat saya sakit, saya mencatat siapa saja yang datang menjenguk. Dan siapa saja yang hanya datang saat membutuhkan uang. Kalimat itu membuat beberapa saudara mulai saling pandang. Pak Darsono ternyata mencatat semuanya. Selama bertahun-tahun. Tidak ada yang menyangka. Lalu tibalah bagian yang membuat suasana berubah total. Pak Hendra membuka halaman terakhir surat. Dan sejak melihat halaman itu, wajahnya terlihat lebih serius. Beliau menarik napas panjang. Kemudian membaca perlahan. Kepada anak saya, Arman. Jika suatu hari surat ini dibacakan, berarti saya sudah tidak bisa lagi berbicara langsung kepadamu. Arman yang sejak tadi diam langsung mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, wajahnya berubah. Pak Hendra terus membaca. Nak, selama hidup saya, satu hal yang paling membuat saya khawatir bukan soal uang. Bukan soal rumah. Bukan soal harta. Tapi soal istrimu.
Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Arman terlihat menelan ludah. Saya sering melihat Rania menangis diam-diam setelah dihina. Saya sering melihat dia diperlakukan tidak adil. Dan saya juga sering melihat kamu memilih diam. Kini wajah Arman benar-benar pucat. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Karena semua orang di ruangan itu tahu kalimat tersebut benar. Lalu Pak Hendra menatap Arman sebelum membaca kalimat terakhir dari surat itu. Dan setelah kalimat itu dibacakan, hidup keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. Seluruh ruangan terdiam. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Semua orang menunggu kalimat terakhir yang ditulis Pak Darsono untuk Arman. Pak Hendra menarik napas panjang. Lalu mulai membacanya. Arman, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, Bapak hanya ingin bertanya satu hal. Berapa kali kamu melihat istrimu menangis, tapi memilih diam? Tubuh Arman langsung membeku. Matanya mulai memerah. Sementara aku hanya menunduk. Karena pertanyaan itu terlalu menyakitkan. Terlalu jujur. Pak Hendra melanjutkan. Sebagai suami, tugasmu bukan hanya mencari nafkah. Tugasmu juga menjaga perempuan yang sudah meninggalkan keluarganya untuk hidup bersamamu. Kalau suatu hari kamu kehilangan Rania karena sikapmu sendiri, jangan salahkan siapapun selain dirimu. Suara Pak Hendra mulai bergetar. Begitu juga suasana ruangan. Beberapa saudara yang sebelumnya memihak Bu Ratih kini mulai menunduk malu. Lalu tibalah bagian terakhir. Saya tidak meninggalkan banyak harta, tapi saya meninggalkan satu amanah. Jika Rania masih mau menerima, rumah kontrakan kecil yang selama ini hasil sewanya saya tabung, seluruh hasil sewanya diberikan untuk biaya pendidikan Nara sampai dewasa. Ruangan langsung hening. Aku terkejut. Bukan karena nilainya, tapi karena bahkan setelah meninggal, Pak Darsono masih memikirkan masa depan cucuku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Nara yang duduk di sampingku memeluk lenganku. Pak Hendra melipat surat itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Wajah Bu Ratih terlihat pucat. Siska terus menunduk. Orang-orang yang dulu mendengar fitnah tentang diriku kini mengetahui kebenarannya. Mereka tahu siapa yang selama ini merawat Pak Darsono. Mereka tahu siapa yang berbohong. Dan mereka tahu siapa yang diperlakukan paling tidak adil. Beberapa menit kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Arman berdiri, lalu berjalan ke arahku. Semua mata mengikuti langkahnya. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun saat dia berhenti di depanku, suamiku tiba-tiba menundukkan kepala. Maafkan aku, Ran. Suaranya bergetar. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun aku menunggu pembelaan itu. Tapi justru baru datang setelah semuanya terlambat. Arman kembali bicara. Aku gagal jadi suami yang baik. Aku terlalu sering membiarkan kamu berjuang sendirian. Aku terlalu sering diam. Air mata mulai jatuh dari matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bu Ratih yang sejak tadi membisu akhirnya ikut berdiri. Wajahnya tidak lagi arogan seperti biasanya. Beliau berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Sangat pelan. Lalu menatapku. Rania, maafkan ibu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terkejut. Karena tidak ada yang pernah mendengar Bu Ratih meminta maaf kepada siapapun. Beliau menangis. Benar-benar menangis. Ibu terlalu sibuk melihat siapa yang lahir dari keluarga ini. Sampai lupa melihat siapa yang benar-benar peduli pada keluarga ini. Aku tidak menjawab. Bukan karena marah. Tapi karena terlalu banyak luka yang masih tersisa. Namun saat melihat Nara memegang tanganku dan tersenyum kecil, aku sadar satu hal. Aku tidak perlu membalas siapapun. Kebenaran sudah melakukannya untukku. Hari itu aku pulang tanpa membawa harta. Tanpa membawa kemenangan besar. Tapi aku pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Nama baikku kembali, kebenaran terungkap. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semua orang akhirnya melihatku bukan sebagai menantu, melainkan sebagai keluarga. Sore itu, sebelum pulang, aku sempat berdiri di depan foto Pak Darsono. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Terima kasih, Pak. Karena bahkan setelah Bapak pergi, Bapak masih melindungi saya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pemakaman itu, hatiku terasa jauh lebih ringan. Seolah seseorang akhirnya menghapus luka yang selama ini kupendam sendirian. Tamat.